Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ahmad Adam Wahyu Putra, NIM 20040114021, kelas 2020B dari Prodi PGSD. 3 topik yang saya bahas. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. 2. Menggali sumber histori, sosiologi, politik tentang integrasi nasional. 3. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama, saya akan membahas menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri dari atas 2 kata, integrasi dan nasional. Sekarang kita telusuri pengertian integrasi nasional secara terminologi. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggris adalah national integration. Integration berarti kesimpulan atau keseluruhan kata ini berasal bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang pada latar belakang berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Adapun jenis integrasi. 1. Integrasi bangsa, yaitu menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. 2. Integrasi wilayah, yaitu menunjukkan pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional berpusat di atas unit-unit sosial. 3. Integrasi elit massa, menunjukkan pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. 4. Integrasi nilai, menunjukkan pada adanya ketertiban sosial di mana adanya peraturan yang dibuat. Poin yang kedua, menggali sumber histori, sosiologi, politik tentang integrasi nasional. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia. 1. Model integrasi Imperium Majapahit dimulai dengan konsentris pertama, yaitu wilayah inti kerajaan Nagaragung, Pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris yang kedua adalah wilayah di luar Jawa, mancanegara dan pesisiran. Dan konsentris ketiga, tanah sabrang, adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang. Model integrasi kolonial pada abad ke-20 dengan wilayah terentang dari Sabang sampai Merauke, pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah dengan menguasai maritim. 3. Model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda. Yang ketiga, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi
nasional. 1. Dinamika itu bisa dicontohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis. 1. Integrasi bangsa, 2. Integrasi wilayah, 3. Integrasi nilai, 4. Integrasi elit massa, 5. Integrasi tingkah laku perilaku integratif. 2. Tantangan dalam membangun integrasi. Tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dimensi vertikal berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan perkotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Sekian, terima kasih atas penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.